Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, Bapak Ibu peserta Silaknas 6 DPS yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki awal dari bulan Desember. Yang dimana bulan Desember adalah akhir dari biasanya tahun pembukuan. Dan di bulan Desember ini juga kita biasanya menyiapkan rencana-rencana di tahun depan, yang dimana adalah tahun 2022. Pertanyaan saya, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang sudah menyiapkan target dan rencana kerja di tahun 2022? Angkat tangannya, katakan saya. Dicari perusahaan unicorn baru di Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang adalah era startup, yang dimana startup-startup di Indonesia sekarang sudah masuk ke fase unicorn, atau bahkan sudah ada yang memasuki fase dekakorn. Ya. Dan properti syariah sekarang sudah berapa tahun DPS? Ada yang tahu? Berapa tahun? 9 tahun. Sudah saatnya secara level pemikiran kita naik, dan setidaknya di dalam materi ini semoga Bapak Ibu di sini semuanya bisa terinspirasi someday, suatu saat nanti, atau bahkan segera, insya Allah Bapak Ibu di sini semuanya akan banyak, atau kalau bisa semuanya menjadi unicorn baru di Indonesia. Kita bisa menjadi unicorn di properti syariah ya. Kita tadi udah belajar why-nya apa, what-nya apa, sekarang kita masuk ke how. Menghitung market cap ya. Di sini kita akan menggunakan discounted cash flow ya. Sengaja tidak valuasi aset, karena valuasi aset gampang, tinggal panggilin KJPP ya. Kantor jasa penilai publik selesai itu nanti ya, appraisal. Tapi di sini kita akan pakai DCF atau discounted cash flow. Kenapa? Karena properti syariah memiliki recurring income yang sangat begitu panjang, dan insya Allah bisa dan sangat bisa dinilai dengan metode ini. Prinsipnya apa? Ada financial data, financial projection, terus kemudian DCF yang pada akhirnya akan mengeluarkan DCF output atau value of company in rupiah. Theoretical base-nya adalah Rp1 hari ini selalu bernilai dari Rp1 besok. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita pegang uang 50.000 di 20 tahun yang lalu sudah dapat apa saja? Kalau makan, sego pecel dapat nggak Bapak Ibu? Dapat ya. Berapa banyak kita bisa neraktir ya? Kalau 20 tahun yang lalu. Terus kemudian kalau sama dengan uang 50.000 sekarang, kira-kira kemampuan untuk membelanjakannya sama atau beda? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang namanya inflasi. Ya, kita sekarang masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis, dan kapitalis sangat identik dengan inflasi. Nah, DCF mempertimbangkan itu. Artinya adalah nilai uang saat ini akan selalu lebih berharga daripada nilai uang di masa lalu. Dan nilai uang di masa lalu Rp1 hari ini selalu lebih berharga daripada Rp1 besok. Kenapa? Karena kalau besok masih akan ada inflasi. Ada yang tahu inflasi di Indonesia rata-rata berapa persen sekarang? Nah, ini kalau konglomerat biasanya tahu hal-hal data-data ekonomi makro gini ya, untuk bisa menganalisis gerak langkah ke depannya. Ada yang tahu berapa rata-rata average? Ya, pada saat krisis dulu sempat di situ. Sekarang rata-rata sebelum Covid ya, itu rata-rata di antara 4 sampai dengan 7%. Ya. Yang dimana sebenarnya kalau ada investor yang masih memilih untuk menanamkan uangnya di deposito, sebenarnya uangnya berkembang atau tidak? Enggak. Deposito bunganya berapa sih? 5-6% masih potong pajak, betul? Jadi artinya sebenarnya cuma nambah diangkat, tapi tidak bertambah dari sisi kemampuan membelinya. Nah, di properti syariah kita bisa memberikan penawaran yang jauh-jauh lebih tinggi insya Allah. Ya.